Jeneng Siska Mariana apa? Apa bisa melihat gambarnya? Buat nanti buat garing itu, di link itu. Mau diisi carane rekod di
Ini gimana Pak? Justru join aja anak-anak. Langsung klik aja gitu. Tapi suruh jangan bareng-bareng. Jadi spasi gitu Pak. Morning, sir. Apa gimana sih?
All right. Good morning, ladies and gentlemen. While waiting for other peoples or other students to join the Zoom class today, the topic is we are talking about the food consequence. Sequence of food or food sequences, starting from the appetizer, soup, salad, main course, and dessert. Ya, kita berbicara pagi ini tentang pembahasan urutan tata cara makan di jamuan formal. Ya, di sini yang pertama adalah appetizer. Appetizer sering juga disebut sebagai hidangan pembuka kalau bahasa Indonesianya, ya. Appetizer biasanya atau dikenal dalam bahasa Perancis istilahnya adalah hors d'oeuvre. Disajikan dengan portion kecil atau small portion karena fungsinya hanya untuk merangsang nafsu makan dan disajikan sebagai hidangan pertama sebelum menikmati hidangan yang lainnya, yaitu appetizer is small portion to be served as an or to enhance the appetite. Ya, untuk merangsang nafsu makan. Biasanya itu tidak manis. Kenapa tidak manis? Kalau manis di appetizer untuk merangsang nafsu makan nanti sudah kenyang kalau makan makanan yang manis. Jadi nanti tidak ada nafsu makan lagi kalau sudah makan makanan yang manis. Selanjutnya Bisa guys, aman semuanya? oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, appetizer itu terdiri dari dua macam, ya. Mute ya. Hot appetizer dan cold appetizer, yaitu ada yang panas dan juga ada yang dingin. Sini kita berbicara yang panas dulu atau hot appetizer. Always ya, appetizer itu small portion, berbentuk kecil atau tidak banyak. Kemudian the taste is salty, gurih atau asin ya. Berfungsi untuk merangsang nafsu makan, tidak mengenyangkan. Seperti saya bilang tadi, appetizer itu tidak manis. Kenapa tidak manis? Karena jika manis nanti akan merasa kenyang dan menghilangkan rasa nafsu makan. Dibuat dan disajikan menarik dengan kombinasi warna dan warna. Dihidangkan dalam keadaan hangat atau panas antara 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Ya, contohnya di sini ada fritter. Fritter itu ada contohnya kayak risoles itu ya, small portion atau lumpia. Ya, ada juga deep fried onion ring, itu juga bisa dijadikan appetizer. Deep fried onion ring atau deep fried calamari. Calamari ring itu dari squid ya, tapi ingat small portion. Ada juga risoles, ada cheese souffle, croquette atau quiche Lorraine. Quiche Lorraine di sini terbuat dari keju. Ya, bentuknya seperti telur dadar. Remember, hot food should be served hot. Ya, makanan yang panas harus disajikan juga dalam keadaan panas. Ya. Any question from this hot appetizer? Not yet, sir. Not yet. Okay.
Okay, if no question yet, okay, let's go to the next one. The next page is bahan pembuatan hidangan pembuka atau appetizer terdiri dari berbagai jenis kombinasi makanan yang meliputi seafood, ya, daging, unggas, buah-buahan dan sayuran. Jadi yang dari seafood ada shrimp cocktail misalnya, itu bisa juga dijadikan appetizer, tapi tidak banyak, hanya beberapa, hanya 3 atau 4 shrimp ya. Dan daging juga bisa itu ya, ada cold cut atau cold appetizer biasanya itu untuk daging ya. And then for fish juga ada smoked salmon, bisa dijadikan juga sebagai appetizer. Normally smoked salmon appetizer for the breakfast ya. Dan ada unggas di sini, misalnya ada chopped chicken salad with mayonnaise ya gitu. Kemudian di seafood ada shrimp cocktail, itu tadi biasanya shrimp cocktail menggunakan cocktail sauce atau American cocktail sauce. Basically made from tomato sauce atau tomato ketchup, mixed with spice. Orang Amerika biasa bilang American cocktail sauce. Kemudian ada fruit cocktail di sini. Jadi fruit cocktail di sini itu sebagai appetizer. Biasanya chop, dice, ya, melon, like watermelon, and then honeydew melon, cantaloupe, and some papaya can be or serve as cold appetizer. Ya, biasanya di dressing pakai mayones ya, atau some orange juice, itu bisa juga digunakan sebagai saus cold appetizer, dalam hal ini buah-buahan. Dan sayuran juga bisa dijadikan sebagai appetizer. Nah, ini di sini sudah saya sebutkan tadi ya, salad, ada fruit salad ya. Fruit salad itu bukan sebagai salad, tapi fruit salad fungsinya di sini sebagai appetizer. Makanya, tapi harus diingat, it is a small portion. Dan kanape itu terdiri dari cold cut potongan daripada seperti apa contohnya, duck pate ya, liver pate, di atasnya small bread, itu bisa juga digunakan sebagai appetizer kanape. Dan aspic jelly itu biasanya kalau tadi duck liver pate ya, atau pate de foie gras, itu biasanya pakai jelly ya, atau gelantine. Ini pate berarti artinya liver. Nah, di sini biasanya kalau di kapal pesiar itu ada duck pate atau goose ya, duck liver pate atau goose liver pate biasanya disajikan dengan aspic jelly ya. Kemudian ada gelantine, ada ballotines, ada croquette, ada quiche Lorraine. Tadi saya sudah berikan quiche Lorraine itu dari keju, bentuknya kecil, small round ya, atau bisa juga big round but slice ya, portionnya slice, hanya potongan sedikit untuk appetizer. Any question so far, so good? Ladies and gentlemen, do you have any question about the appetizer? Salad juga di sini bisa dijadikan appetizer atau pasta ya, tapi lagi diingat small portion. Jadi if you have a guest in the restaurant or in the dining room, can we have a pasta? Padahal di situ pasta di menunya sebagai main course. What is the answer from you?
What is the answer from you? If you have a guest in the restaurant or in the dining room, see the main course menu is pasta bolognese, for example. And then the guest asks to you, is it possible for me to order spaghetti bolognese as my appetizer? What is the answer from you? What is the answer from you guys? The answer is always yes, yeah? The answer is always yes. But again, when you go to the kitchen, ask to the chef, chef, can I have a spaghetti bolognese as appetizer? It means the chef knows that spaghetti bolognese will serve small portion as appetizer. Yeah, if you have no question, we continue to the salad. Salad di sini pengertiannya sebagai makanan yang terdiri dari satu sayur-sayuran atau daun-daunan hijau yang segar, biasanya dikasih dressing. Dressing itu kalau orang Indonesia bilang itu saus, ya, tapi beda kalau dressing itu terdiri dari berbagai macam dressing. Biasanya ada Thousand Island, ada blue cheese, ada Sister, ada ranch dressing, ya, itu. Ada juga yang diet biasanya suka minta olive oil, ya, olive oil for the dressing, ya, untuk salad dressingnya menggunakan olive oil. Ya, bisa juga di sini di salad ditambahkan dengan meat, dengan daging, ya, bisa chicken, bisa beef, atau bisa juga seafood atau fish, tapi jarang yang order salad pakai topping seafood atau fish, ya. Ya, di sini kan disebutkan, saya bilang tadi, suatu makanan yang merupakan campuran dari sayuran hijau segar, buah, daging, unggas, dan ikan yang dihidangkan bersama dressing atau saus, ya. Tapi kita tidak bisa mengucapkan saus di dalam hal salad. Tetap bahasanya adalah dressing, ya. Salad itu ada dua macam salad, ada house salad, ada juga toast salad. Ya, apa itu house salad dan apa itu toast salad? House salad itu salad atau campuran vegetable, sayur-sayuran, daun-daunan yang belum pakai dressing. Ya, jadi ketika ada house salad itu artinya waiter harus menawarkan dressingnya kepada tamu. So, for example, in the case your guest can have mixed vegetable salad. Nah, di situ tandanya house salad misalnya kan. Artinya you have to offer to the guest or you can ask to the guest what kind of dressing to go with your salad. Yeah, what kind of dressing to go with your salad, sir? Yeah, what do you have? Misalnya tamunya nanya. Ya, the choices, misalnya di menu sudah disebutkan itu, choices of the day. Ada Thousand Island, ada blue cheese, ada ranch, ada olive oil and vinegar. Itu biasanya tergantung dari chef creationnya. Hari ini ada pilihannya apa dressingnya, tergantung stok yang available juga di kitchen. Ya. Any question about the salad? About house salad? No ya. Oke, house salad tadi berarti artinya saladnya belum pakai dressing dan harus ditawarkan pilihan dressingnya. What kind of dressing would you like to go with your salad?
ya, sir atau ma'am. Kemudian ada toast salad. Toast salad artinya salad yang sudah pakai dressing, ya. Di sini contohnya ada Caesar salad, yang which is Caesar salad very common in the world. Ya, ketika kalian belajar sudah bilang sekolah di sekolahan hospitality, sekolah perhotelan, tidak tahu Caesar salad itu apa, nanti memalukan ya. Ini sangat terkenal di dunia, ya, di dunia hospitality pasti orang tahu Caesar salad. Apa itu Caesar salad? Caesar salad adalah toast romaine lettuce, ya, toast romaine lettuce served with crouton, grated parmesan cheese, and dressing with Caesar dressing. Yeah. Normally, the guest will ask or request for anchovy. Anchovy is up on request. Why up on request? Karena anchovy itu sangat mahal harganya dan tidak semua orang suka. Anchovy itu kalau di sini ya ikan asin ya, tapi mahal harganya. Ya. Oke, di sini komposisinya a base of salad, pasti vegetable ini sebagai ini, atau bisa 1 lembar lettuce atau kol ya. Kemudian ada juga yang menggunakan taco. Taco itu dari Mexican. Ya, itu biasanya pakai taco, baru di atasnya kasih green vegetables sama dressing. Nah, green vegetable-nya di sini fungsinya sebagai apa namanya? Sebagai body of salad, kemudian ada dressing dan ada garnish. Garnish itu adalah pelengkap yang bisa membuat presentasinya lebih menarik, kelihatan menarik, dan garnish biasanya itu eatable. Apa itu eatable? Bisa dimakan. Ya. Apakah saya terlalu cepat? No, sir. Clear ya? Yes, sir. Oke, di sini Yes, sir. ada susunan bahan-bahan atau tekstur daripada salad yang terbuat dari bahan-bahan segar, harus betul-betul tampak segar, benar-benar fresh, crispy. Ya, kalau tadi romaine lettuce itu harus crispy. Kemudian bahan utama dengan dicampur dengan dressing harus mempunyai campuran yang tepat, tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Salad yang baik harus mempunyai rasa seimbang dan harmonis antara body dan dressing. Jadi tidak bisa kebanyakan dressing, ya. Beda dengan gado-gado atau lotek ya, atau pecel. Ya, itu juga termasuk salad. Indonesian traditional salad, ya, normally mixed steamed vegetable, ya, mixed steamed green vegetables, and then dressing with peanut sauce dressing. Appearance adalah biasanya dihidangkan di salad bowl. Ada komposisi bahan dan warna yang menarik. Fungsi salad dalam menu. Nah, di sini fungsinya masih sebagai starter. Starter di dalam menu itu ada appetizer, ada soup, ada salad. Ya, ada di sini makanya fungsinya sebagai appetizer atau hors d'oeuvre dengan porsi antara 40 sampai 50 gram. Dan accompaniment side dish dengan portion antara 40 sampai 50 gram. Accompaniment itu di sini atau side dish itu ketika tamu ada yang request juga. I would like to have my main course with my
salad on the side. Nah, itu fungsinya sebagai side dishes atau accompaniment. Ya. Kemudian ada lagi di sini sebagai main dish atau main course. Ya, salad main course itu ada Caesar salad with chicken on top misalnya. Itu sebagai main course. Ada juga tamunya yang minta seperti itu. Yeah, can I have Caesar salad as my main course? Yes, of course. Yes, sir. Certainly. You can have your salad with main course. Topping with grilled chicken atau yang lain sebagainya. Prosedur pembuatan salad ini yang FB produk. Cuci semua sayuran dengan cermat dan bersih. Kenapa harus dicuci dengan cermat? Kadang-kadang terjadi salad karena kan sayurannya itu kan mentah, belum dimasak ya. Jadi kadang masih ada hewan atau binatang ya kan, supaya untuk tidak menghindari komplain dari tamu ketika sudah disajikan masih ada ulatnya hidup ya kan. Makanya harus dicuci dengan cermat dan bersih untuk menghindari komplain dari tamu. Kemudian keringkan dengan baik, dinginkan sayuran supaya crispy, ya pakai ice biasanya, ya itu kurang lebihnya. Tambahkan garnish sebelum disajikan. Kemudian yang toast salad langsung ditambahkan dengan dressingnya. Nah itu tadi lebih detailnya apa itu kanape. Kanape hidangan pembuka yang terdiri dari bermacam-macam bahan makanan, hewani, nabati, buah, dan kacang yang diletakkan pada potongan roti bakar atau biskuit sebagai bahan dasar kanape. Itu ada biasanya pakai roti tawar, dipotong kecil-kecil bulat atau bundel, kemudian di atasnya dikasih potongan daging, bisa juga daging, bisa pate tadi, ya. Jadi pate itu adalah liver. Apa itu liver dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu liver dalam bahasa Indonesia apa? Hati. Hati. Oke, ya. Jadi ada menu yang namanya pate de foie gras atau biasanya itu duck atau goose, ya goose liver pate atau duck liver pate. Di menu disebutkan namanya pate de foie gras, bahasa Perancis itu. Nah ini dibuat dari roti panggang atau digoreng berbentuk segi panjang, bulat, segitiga, diolesin butter, mayones, dan cheese atau keju. Toppingnya bahan makanan yang diletakkan di atas roti atau biskuit yang telah di spread atau diolesin butter, mayones, ataupun keju. Ya, I think that's all for the appetizer. Oh ya, ada satu yang belum masuk di sini, sup. Ya, sup di sini ada dua macam sup. Sup itu ada hot soup dan cold soup. Tapi hot soup dibagi jadi lagi dua, yaitu cream soup atau thick soup dan juga clear soup atau konsome. Itu nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan have a nice day and good luck for everybody. Thank you for attending the class. Thank you, sir. Just a moment. We take a picture. Can you show your?
Open up your video, please. We have a picture taken. Oke, ready? Ini siapa lagi? Satu ini, satu Enzul THM WH. Oke. Oh. You have any question, guys? Baru sadar ya? Do you have any question? No, sir. Thank you. Okay. I have Thank you very much. Thank you for your time. Have a nice day. Yeah. Bye-bye. You can left the Zoom now. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. Have a wonderful day. Have a wonderful Very day. much. Wonderful day. All right. Enjoy. Right. Fun. Enjoy. Komuk. Lift. Lift. Pojok kanan atas.